Allah. Si Sodik nggak hadir. Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum? Bi khair. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dan melindungi kita di masa-masa yang lagi menyebar wabah ini, dan semoga Allah menjaga kita dari seluruh keburukan, baik yang besar maupun kecil, di dunia dan juga di hari akhirat. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada hari ini kita akan membahas tentang hawalah, bab mengenai hawalah, yaitu pengalihan hutang. Hawalah, pengalihan hutang. Bab mengenai al-hawalah, yaitu pengalihan hutang. Malam tuh babnya apa, Ustaz? Rabu kemarin. Apa? Dhoman. Dhoman dengan kafalah itu sama ya. Agak mirip ya. Kalau kafalah itu kan jaminan, sedangkan dhoman itu garansi. Ada kesamaan antara kafalah dengan dhoman. Apa artinya nih babu hawalah tadi? Ya, hawalah itu pengalihan hutang. Pengalihan hutang. Secara definisi hawalah adalah memindahkan tanggungan hutang. Memindahkan tanggungan hutang. Memindahkan tanggungan hutang dari pihak yang mengalihkan hutang. Dari pihak yang mengalihkan hutang, atau bahasa Arabnya disebut dengan muhil atau muhil. Dari pihak yang mengalihkan hutang atau disebut dengan muhil kepada penerima pengalihan hutang. Kepada penerima pengalihan hutang, atau yang disebut dengan muhal alaih. Jadi hawalah ini adalah pengalihan hutang. Memindahkan hutang dari tanggungan hutang dari pihak yang mengalihkan hutang kepada penerima pengalihan hutang. Jadi hawalah ini disyariatkan Hawalah ini disyariatkan. Kenapa? Karena dia mengandung kemudahan. Mengandung kemudahan, pertukaran kemaslahatan di antara sesama muslim. Pertukaran. Pertukaran kemaslahatan di antara sesama muslim
kemudian memberikan toleransi dan memudahkan transaksi. Ya, jadi hawalah ini adalah intinya adalah pengalihan hutang. Dan dalilnya itu terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian dialihkan ya kepada orang yang kaya. Ya, bila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Maka hendaknya dia menerimanya. Ya, itu dia. Nah, di sini ada beberapa syarat. Ya, ada beberapa syarat, syarat-syarat sahnya hawalah. Syarat-syarat sahnya pengalihan hutang. Ya, ada 3. Jadi syarat-syarat sah hawalah, pengalihan hutang. Ya, pengalihan hutang. Yang pertama, kerelaan pihak yang mengalihkan. Kerelaan pihak yang mengalihkan. Ya. Kerelaan pihak yang mengalihkan. Karena dia diberi hak pilihan dalam menentukan dalam menentukan arah pembayaran hutangnya. Karena dia diberi hak pilihan dalam menentukan arah pembayaran hutangnya. Arah pembayaran hutang. Iya, arah pembayaran hutangnya. Sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara paksaan. Sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara paksaan. Suatu arah. Ya. Sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara paksaan. Cara paksa. Ya. Ya, ini dia. Jadi kerelaan pihak yang mengalihkan. Ya. Terus yang kedua, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah kondisi dua harta. Kondisi dua harta. Ya. Harta yaitu harta milik pihak yang dialihkan hutangnya. Harta milik pihak yang dialihkan hutangnya.
Ya, harta milik pihak yang dialihkan hutangnya. Dan harta milik pihak yang diberi pengalihan hutang, dan harta milik pihak yang diberi pengalihan hutang adalah sama. Yang diberi Ya. Yang diberi pengalihan hutang adalah sama dari sisi kadar. Boleh ulangi enggak? Ya, dan harta milik pihak yang diberi pengalihan hutang adalah sama dari sisi kadar. Ya, dari sisi kadar. Dari sisi kadar. Kadar tahu? Jenisnya dan sifatnya. Kadar itu ukuran. Kadar itu artinya ukurannya. Ya, sama dari sisi kadarnya, ukurannya. Ya. Dan jenisnya dan sifatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi kondisi dua harta, baik dari harta milik pihak yang dialihkan hutangnya dan harta milik pihak yang diberi pengalihan hutang itu sama dari sisi kadar, jenis, ya, ukuran, jenis dan sifatnya. Kemudian yang ketiga, status harta milik pihak, harta milik pihak yang dialihkan hutangnya, status harta milik pihak yang dialihkan hutangnya adalah hutang yang pasti. Hutang yang pasti. Ala dainin mustaqir. Ya, tidaklah sah hawalah itu kecuali di atas hutang yang pasti. Jadi status harta milik pihak yang dialihkan hutangnya adalah hutang yang pasti. Bukan masih dalam sengketa. Bukan masih dalam sengketa. Itu maksud hutang yang pasti. Sengketa, pertikaian, perselisihan. Ya, bukan yang masih dalam perselisihan, ya, sengketa. Dalam tanggung jawab pihak yang diberi pengalihan hutang. Ya, dalam tanggung jawab pihak yang diberi pengalihan hutang. Pihak pengutang. Pengalihan yang diberi pengalihan hutang. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mengenai akad hawalah ini, yaitu pengalihan hutang, ya, bentuk-bentuk yang modern, ya, di zaman sekarang ini mengenai akad hawalah ini bisa kita lihat dari hawalah bank. Ya, hawalah bank. Ya, hawalah bank yaitu alat perantara untuk membayar sejumlah uang tunai, ya, alat perantara untuk membayar sejumlah uang tunai
ya, sejumlah uang tunai Jumlah. sebagai ya alat perantara untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai alat tukar. Alat tukar. Ya, sebagai alat tukar untuk membayar alat tukar di daerah lainnya. Untuk membayar alat tukar. Untuk membayar alat tukar di daerah lain. Nah, ini bentuknya adalah di mana seseorang itu membayarkan sejumlah uang kontan ke suatu bank dengan maksud meminta bank untuk membayarkan senilai jumlah uang ini ke pihak lain, ya, di daerah yang lain yang setara dengan mata uang yang dipergunakan oleh bank. Ya, ini bentuknya, ya, kita membayar sejumlah uang kontan, ya, ke bank, ke satu bank, ya, dengan maksud, ya, terserah bank mana, ya, dengan maksud meminta bank untuk membayarkan senilai jumlah uang ini, ya, uang yang kita bayarkan itu, tunai itu, ke pihak lain, ke orang lain, ya, di daerah yang lain yang setara dengan mata uang yang digunakan oleh bank. Ya, ini sebenarnya adalah bentuk hawalah ini adalah pengalihan hutang. Ya, pengalihan hutang. Ya, di mana kita memindahkan tanggungan hutang, ya, dari pihak yang mengalihkan hutang kepada penerima pengalihan hutang. Jadi yang jelas bahwasannya hawalah ini adalah merupakan salah satu bentuk akad, ya, salah satu bentuk akad yang disyariatkan, ya, karena ini mengandung kemudahan, ya, kemaslahatan di antara kita sesama muslim, ya, dan memudahkan transaksi kita. Dan perlu diingat sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan tadi mengenai 3 syarat, ya, dari sahnya pengalihan hutang. Ya, yang mana syarat yang pertama bahwa pihak yang mengalihkan itu dia rela. Ya, bahwa pihak yang mengalihkan itu dia rela. Ya, karena dia diberi hak pilihan untuk menentukan arah pembayaran hutangnya. Ya, sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara paksaan. Jadi yang pertama adalah kerelaan pihak yang mengalihkan hutang, ya, yang memindahkan tanggungan hutang. Kemudian yang kedua, kondisi dua harta, yaitu harta milik pihak yang dialihkan hutangnya dan harta milik pihak yang diberi pengalihan hutang itu sama. Ya, ukurannya sama, jenisnya sama, sifatnya juga sama. Kemudian yang ketiga, status tentang harta milik pihak yang dialihkan hutangnya adalah hutang yang pasti, yang berada dalam tanggungan pihak yang diberi pengalihan hutang. Nah, ini pembahasan kita tentang masalah hawalah. Memang agak, untuk membayangkannya ini agak sulit, ya, karena memang ini bab, ya, tentang permasalahan bab muamalah yang sedikit agak sulit. Kalaulah sekiranya pada hari ini kita sulit untuk memahaminya, ya, insyaallah dengan kita ulang-ulangi, ya, dan mungkin nantinya bisa kita memahaminya, ya.
bisa kita memahaminya. Kemudian selanjutnya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, sedikit kita akan membahas, kita ada waktu sedikit, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Hah? Enggak ada, Sat. Ada 10 menit lagi ya? Sat. Ada 10 menit lagi Padil, ya? Padil. 10 Ada menit lagi. 10 menit lagi 10 ya? menit lagi, Sat. Hah? 10 menit lagi, enggak apa-apa. Iya, 10 menit lagi. Ya, pembahasan kita adalah tentang masalah as-sulhu. Ya, pembahasan tentang masalah as-sulhu. Bab baru. Iya, bab baru. Bab baru. Iya. Lucu sekali. Tonton. Cepet kali. Ya, as-sulhu, ini perdamaian. Ya, as-sulhu, perdamaian. Ya, perdamaian. Ya, maksudnya sedikit saja, minimal definisi. Ya. Bab perdamaian. Perdamaian, as-sulhu. Oke. Besar. Ada? Mulai. Ya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, jadi as-sulhu ini secara bahasa artinya perdamaian yang bermakna, yang namanya perdamaian itu adalah menghentikan pertikaian, iya kan? Menghentikan pertikaian. Kemudian secara syariat, ya, as-sulh, ya, perdamaian ini, ya, sulhu itu adalah akad. Ya, akad. As-sulhu adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua pihak. Ya, as-sulhu adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua pihak. Nah, ini jelas lah ya, disyariatkan oleh agama kita. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di antara dua pihak. Ya, dan bisa kita lihat pensyariatan as-sulhu ini, perdamaian ini. Ya, di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 128. Ya, Allah menyebutkan apa? Wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik bagi mereka. Perdamaian itu lebih baik. Dan juga dalam surah Al-Hujurat. Ya, Allah SWT Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Nah, ini bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Dan juga di dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh, ya, disyariatkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kaum muslimin telah sepakat disyariatkannya perdamaian di antara manusia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridha kedua belah pihak yang bertikai. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai,
Aduh. Ya, ya. Maka di sini ya perdamaian ya itu terbagi ya menjadi beberapa macam, dan insyaallah nanti pembagian tentang masalah perdamaian ini as-sulhu ya mengenai macam-macam as-sulhu yang terjadi di masyarakat, insyaallah nanti kita akan bahas Lanjutkan. pada minggu yang akan datang. Ya. Ya, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Ada tinggal berapa? Tinggal 2 menit lagi ya. Insyaallah ini bisa dipahami ya tentang perdamaian ya, tentang as-sulhu, tentang hawalah, pemindahan hutang ya, itu nanti antum ulang-ulang ya, pembahasan itu Kirim Ustaz. Kirim di dipahami. WA. Apa? Ini aja Zat, catatannya. Yang kenal yang hutang. Di apa? Gimana? Nah, kemudian Ustaz nanti diam. yang apa yang kalian catat nanti kirimkan ya kepada Ustadz ya. Apa yang antum sudah catat ya, kirimkan kepada Ustadz. Mungkin ini saja ya yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya bila ada kekurangannya. Bila ada kebaikannya, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.